kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk para keluarganya, para sahabat-sahabatnya hingga selaku umatnya, mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sholat maghrib berjamaah, jamaah masjid yang saya hormati, insyaallah pada kajian di pertemuan keempat kalau tidak salah, insyaallah pada malam hari ini beliau akan menyampaikan materi tentang menata niat dalam hati. Niat juga harus ditata dengan rapi, sehingga apapun yang kita inginkan, yang diharapkan, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam keterangan innamal a'malu binniyat, segala sesuatu pekerjaan diawali dengan niat. Baiklah, untuk mengefektifkan waktu langsung saja seperti biasa, untuk pemateri adalah Al-Ustaz Al-Abu Hatib LC MPRI. Waktu dan tempat kami persilakan. Tuhan. Oh iya, siap. Agak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala nabiyihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Nahmaduhu subhanahu ala jazili in'amihi haqqa hamdi wa nashkuruhu subhanahu ala ghazili fadlihi haqqa syukri. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa barik lana fima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat maghrib di Masjid Darul Falah rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan setiap langkah kita dari rumah menuju masjid ini dicatat sebagai sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu khutwatin tamshiha ilal masjid sedekah. Setiap langkahmu menuju masjid akan menjadi sedekah. Wa man tatahhara fi baitihi, siapa yang bersuci di rumahnya, ambil wudu di rumahnya, lalu berangkat ke masjid untuk menyampaikan ilmu atau mendapatkan ilmu, maka dia berada di jalan Allah, fahuwa fi sabilillah. Satu langkahnya akan mengangkat derajatnya di sisi Allah, dan langkah yang lain akan menjadi penggugur dosa-dosanya. Sungguh nikmat yang sangat besar Allah berikan kepada kita dalam majelis yang mulia ini. Dan mudah-mudahan keluar kita dari masjid ini kita mendapatkan limpahan karunia, keberkahan, manfaat yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sholihin wa sholihat rahimani rahimakumullah. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian kitab Tazkiyatun Nafs, upaya untuk terus membersihkan hati, membersihkan jiwa. Karena hanya dengan hati yang selamat kita akan selamat berjumpa dengan Allah. Kata Allah, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari tidak bermanfaat harta yang kita punya, anak-anak yang kita miliki, pasangan, orang tua, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali yang berjumpa dengan Allah biqalbin salim, dengan hati yang bersih, hati yang selamat. Maka agenda tazkiyatun nafs tentu bukan agenda mingguan, apalagi bulanan, tapi dia adalah agenda harian, bahkan agenda setiap saat untuk terus menjaga kebeningan, kebersihan jiwa. Di antara yang harus dijaga, sesuatu yang merupakan amalan hati, amalan yang ada dalam hati itu adalah an-niyah, niat. Niat ini menjadi perkara yang berat untuk dijaga, sehingga bahkan kemudian para ulama mengatakan, ya, tidak ada yang lebih berat. Ma'alajtu syai'an asyaddu alayya min niyati.
Tidak ada sesuatu yang paling berat untuk saya jaga, untuk saya obati, kecuali masalah niat itu sendiri. Li'annaha tataqallabu alayya, karena niat itu suka berubah-ubah, cepat berubahnya. Ya. Perubahan niat terkait dengan perubahan hati. Jadi begitu pentingnya masalah niat, sehingga bahkan Sufyan ibnu Uyainah mengatakan tidak ada yang lebih aku jaga, perhatikan dan lebih sulit untuk dijaga kecuali masalah niat di dalam hati itu sendiri. Karena dia bisa kemudian dengan sangat cepat berbalik, ya. Nah, hadirin Allah Subhanahu wa taala, sedangkan posisi niat itu sebagaimana kata Abdullah ibn Mubarak, menjadikan sesuatu yang kecil menjadi besar, sesuatu yang remeh menjadi sangat besar, dan sebaliknya menjadikan sesuatu yang besar bisa menjadi yang kecil, bahkan tidak ada nilainya. Apa kata Abdullah ibn Mubarak, seorang ulama tabi'in, ulama besar? Rubba amalin saghirin adzamahun niyat. Berapa banyak amalan kecil, amalan biasa, amalan sepele menjadi besar gara-gara niat. Amalnya biasa, ya, bersih-bersih masjid, ngambil sampah setiap masuk ke masjid, tapi niatnya karena Allah ingin menjaga dan memakmurkan masjid. Ya, mungkin lihat pelan, lihat kotor diemper. Ya, seperti yang dilakukan di masa Nabi SAW, seorang wanita budak hitam yang bernama Ummu Mihjan, yang setiap harinya kerjaannya, karena dia bukan seorang alim sehingga bisa menyampaikan ilmu, bukan seorang yang kaya raya sehingga bisa berbagi harta, maka apa yang bisa dia lakukan adalah setiap hari dia pergi ke Masjid Nabawi, bersih-bersih masjid, hingga kemudian meninggal Ummu Mihjan. Lalu tidak diinformasikan kepada Nabi SAW bahwa dia sudah meninggal. Nabi kemudian langsung mendatangi kuburannya Ummu Mihjan dan mendoakan beliau dan mempersaksikan, ya, kebaikan dan jannah untuk wanita yang mulia ini. Nah, berapa banyak amalan-amalan sepele menjadi sangat besar gara-gara niat, sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebaliknya, warubba amalin kabirin, berapa banyak amalan besar menggunakan waktu, menggunakan tenaga, menggunakan biaya, tapi sagharahun niyah, menjadi kecil gara-gara niat. Nah, coba kita flashback ke belakang. Dari semua amalan yang kita lakukan, berapa banyak yang betul-betul niatnya murni karena Allah Subhanahu wa taala, murni mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak amalan-amalan sir, amalan-amalan rahasia yang tangan kiri pun tidak tahu bahwa tangan kanan sedang melakukan kebaikan. Nah, ini menjadi perhatian penting buat kita semua, bahwa masalah jaga niat di dalam hati menjadi masalah yang sangat penting. Karena ketika kita mampu menjaga niat ini, insya Allah baik itu dipuji atau tidak dipuji, tetap kita akan mengamalkannya. Baik di tengah keramaian banyak orang yang lihat ataupun saat kita akan tetap mengamalkannya. Inilah pentingnya menjaga niat. Dan niat itu dari sisi ta'rif, apa itu niat? Niat itu dijelaskan oleh para ulama dengan banyak maknanya, tapi intinya adalah al-qasdu, bermaksud sesuatu. Qasdu syai', memaksudkan sesuatu. Ibnu Qayyim mengatakan bahwa inti niat itu adalah al-ilmu. Kita ngerti, tahu apa yang sedang akan kita lakukan. Orang pergi ke masjid untuk sholat, dia tahu bahwa dia sedang pergi ke masjid dan dia tahu bahwa dia akan sholat. Nah, itu sudah masuk kategori apa? Niat. Karena hakikatun niyah al-ilmu, pengetahuan engkau terhadap sesuatu yang akan engkau lakukan. Itulah intinya apa? Intinya niat. Dan setiap amalan itu pasti ada niatnya, kecuali amalan yang dilakukan tanpa kesadaran. Seperti misalnya orang yang kemudian ngigo, ya, ngalindur, maka dia melakukan sesuatu itu tanpa niat. Dan hukum orang yang melakukan sesuatu ketika dia tertidur tanpa ada niat, tanpa ada kesadaran seperti itu, maka hukumnya tidak terkena taklif.
Contohnya orang misalnya ngalindur terus mengkhatamkan 30 juz, dapat pahala tidak? Ya, ngalindur bangun tidur, gitu ya. Bukan bangun tidur, lagi tidur, ya. Kemudian dia membaca Al-Qur'an, ya, 30 juz khatam. Jadi pahala atau tidak? Tidak. Kenapa? Karena tidak dilakukan dengan kesadaran. Kesadaran berarti niat. Kesadaran itu artinya adalah al-ilmu, pengetahuan dari dirinya tentang apa yang dia ingin lakukan. Maka niat itu adalah bermaksud keinginan hati untuk melakukan suatu amalan. Dan ini menjadi pondasi yang sangat penting di dalam Islam, sehingga Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim menetapkan bahwa setiap amalan tergantung niatnya. Setiap amal, innamal a'malu bin niyati. Setiap amalan, jadi semua jenis amalan itu tergantung niat. Amalan biasa bisa jadi luar biasa gara-gara niat. Amalan luar biasa bisa jadi biasa gara-gara niat. Pekerjaan mubah bisa jadi bernilai ibadah gara-gara niat. Ya. Kita misalnya mandi, niatnya hanya sekedar mandi aja, aktivitas rutinitas biasa, maka itu jadi perkara mubah. Tapi kalau mandi supaya segar, supaya sehat, supaya semangat ibadah, tentu nilainya akan berubah, berbeda lagi. Ya. Kemudian misalnya pakai baju pakaian, ya, pakai baju menutup aurat, kalau diniatkan betul-betul menutup aurat, bahkan mengikuti contoh Nabi, ada nilai lebih, ada nilai plus, ada pahala tambahan dari apa yang kita lakukan. Maka hadis Nabi SAW, innamal a'malu binniyat, ya, menjadi perkara penting, sehingga setiap ibadah, apakah kita membahas tentang sholat, apakah kita membahas tentang saum, apakah kita membahas tentang zakat, kemudian haji dan amal apapun, rukun pertamanya adalah niat. Dia akan menjadi sah atau tidak kalau niatnya benar atau tidak. Nah, disinilah menjadi sangat penting kedudukan niat, dan situ juga menjadi penting menjaga niat di dalam hati kita. Tadi sebagaimana disampaikan, dia adalah sesuatu yang paling cepat berubah. Bahkan para ulama saking memberikan perhatian cukup besar tentang masalah niat, tidak sedikit di antara mereka yang mengarang kitab khusus masalah niat ini. Ya, seperti contohnya adalah Abu Bakar bin Abi Dunya rahimahullahu taala mengarang kitab Al-Ikhlas wan Niyah. Bab khusus, kitab khusus membahas tentang ikhlas dan masalah niat. Karena orang banyak tergelincir dalam masalah niat. Sekali lagi, kita mungkin bisa melakukan satu amalan rutin, ya, dan itu kita terus lakukan, tapi belum tentu setiap amalan yang kita lakukan sama niat hari ini dengan niat kemarin atau niat yang akan datang. Sekarang barusan sholat maghrib, mungkin beda niatnya barusan dengan maghrib sebelumnya. Begitulah niat senantiasa berubah-ubah. Nah, kemudian niat ini, kata Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hambali, dia punya fungsi bahwa niat itu ada kaitannya dengan masalah ibadah, menjadi pembeda antara satu ibadah dengan ibadah yang lain, tamyizul ibadah, tamyiz bainal ibadah, dia menjadi pemisah atau pembeda antara satu ibadah dengan ibadah yang lainnya. Contohnya misalnya kita datang sholat subuh, sebelum sholat subuh kita sholat sunnah qobliyah subuh 2 rakaat, sama-sama sholatnya 2 rakaat, rukun syaratnya juga sama, bahkan mungkin bisa jadi bacaan yang dibaca pun sama. Apa yang membedakan ini menjadi sholat sunnah qobliyah subuh dengan sholat subuh? Itu adalah niat, ya. Padahal sama-sama gerakannya, bacaannya, rukunnya semua sama. Yang membedakan antara sholat sunnah qobliyah subuh dengan sholat subuh itu sendiri adalah niat. Jadi membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lainnya. Kemudian juga membedakan antara, ya, adah wal ibadah, antara kebiasaan dengan ibadah. Contoh kita mandi, bangun tidur selalu mandi, rutin, setiap bangun tidur suka mandi. Malam harinya kita junub,
Lalu kita mandi, habis sholat subuh, ketika mandi itu kita tidak ingat bahwa kita sedang junub atau sudah junub. Tapi karena kita biasa mandi, bangun tidur langsung mandi. Habis mandi, sholat subuh. Beda sholat subuh, ingat-ingat perasaan tadi malam junub. Apakah mandi yang tadi dia lakukan cukup menjadikan dia disebut mandi junub atau tidak? Tidak. Apakah dia wajib mandi lagi atau tidak? Wajib. Kenapa? Karena mandi tadi, mandi apa? Adat. Mandi kebiasaan. Dia tidak niatkan untuk mandi junub. Walaupun mandinya lengkap, pakai sampo ujung kepala sampai ujung kaki. Sedangkan sebagian ulama mengatakan mandi junub itu walaupun engkau masuk cemplung ke dalam kolam lalu keluar lagi, yang penting niat itu sudah sah. Ya. Meskipun sempurnanya seperti yang contohkan dari mulai wudu, bersih-bersih, membersihkan kemaluan, kemudian mandi seperti biasa. Nah, tetapi kalau dia lakukan itu karena kebiasaan, tidak menjadi tidak disebut sebagai mandi junub. Apa yang membedakannya itu adalah niat. Nah, di sini yang membedakan antara ibadah dengan adat. Jadi ada perbedaan antara ibadat dengan ibadah yang lain, ada membedakan antara ibadah dengan adat. Ini urusannya fikih. Ini dalam bab fikih. Adapun dalam bab tazkiyatun nafs, membedakan niat itu membedakan tujuan seseorang di dalam beribadah. Membedakan tujuan seseorang di dalam beribadah. Apakah tujuan dia beribadah itu khalisan liwajhillah, mengharapkan ridhonya Allah, wajahnya Allah, atau dia mengharapkan sesuatu yang lain. Yang tahu itu siapa? Adalah diri kita sendiri. Orang nggak akan lihat kamu itu ikhlas atau riya karena Allah atau bukan karena Allah, tidak akan lihat. Ini adalah urusan antara kita dengan Allah, rahasia antara kita dengan Allah. Nah, baru kalau bab ini bab tazkiyatun nafs. Ketika membahas niat, berbicara tentang seseorang itu melakukan ibadah karena Allah atau bukan karena Allah. Nah, ini urusannya dalam bab tazkiyatun nafs. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsi menyampaikan bahwa ana aghnash syuraka'i 'anil syirki. Aku itu tidak membutuhkan sekutu. Aku tidak mau dipersekutukan. Jadi Allah itu paling benci kalau amalan ibadahnya dipersekutukan, diduakan. Iya, niatnya karena Allah, tapi juga niat karena selain Allah. Kalau murni niatnya karena selain Allah, karena makhluk, ta'til namanya, ya, jadi menghilangkan sama sekali tujuan kepada Allah, jelas itu adalah kufur. Ya, tapi ini niat karena Allah plus juga niat karena makhluk. Nah, ini menduakan Allah. Nah, sayangnya ini adalah perkara yang sangat tipis, sehingga kadang jarang kita waspada terhadap penyakit ini. Namun sebagian para ulama malah mewanti-wanti kita, yang jadi lawan niat yang lurus itu bukan hanya masalah riya dan sum'ah, tapi termasuk niat kita beribadah untuk mendapatkan dunia. Jadi kalau kemudian kita beribadah, semangat tahajud. Kenapa Pak semangat tahajud? Ya duh, bumi tacan ka isal wae misalnya. Ya, jadi rajin tahajudnya nih gara-gara rumahnya pengen kejual cepat-cepat. Masya Allah, di pasar waktu itu ya ada jamaah di pasar semangat ya, setiap waktu duha pada sholat duha. Tapi pas giliran sholat duhur teu araya. Ya, ternyata apa? Sholat duha diniatkan supaya laris manis begitu. Hadirin wa Allah, ini pun termasuk yang merusak niat yang lurus, niat yang ikhlas karena Allah. Jadi bukan hanya lawannya niat yang ikhlas itu bukan hanya masalah riya, ingin dipuji oleh orang, disanjung oleh orang, ya, dicitrakan baik oleh orang, tidak. Termasuk yang harus dijaga adalah kemurnian niat kita beribadah, murni ingin mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan jannahnya Allah Subhanahu wa taala, nah itu boleh.
niat minta surga itu boleh, ya. Maka tidak tepat kalau kemudian ada yang mengatakan kalau niat itu jangan karena surga, harus karena Allah. Nah, ini tidak tepat. Niat beribadah untuk mendapatkan surga boleh, karena surga itu bentuk keridhoannya siapa? Allah. Dan Nabi yang nyuruh kita untuk meminta apa? Surga. Bahkan gak tanggung-tanggung minta surga itu, jangan surga yang ecek-ecek, yang biasa. Kan ada orang merasa, aduh abdi mah cekap jadi OBG lah, yang penting di surga, kan gitu ya. Kata Nabi, idza sa'altumul jannah fas'alul firdausal a'la. Kalau kalian minta surga, mintalah surga firdaus yang paling tinggi. Maka tentu kalau meniatkan untuk mendapatkan surga Allah, maka itu adalah sesuatu yang dibolehkan. Karena itu masuk dalam kategori ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Makanya juga tidak tepat kalau ada kemudian anggapan satu syair yang dinisbatkan kepada Rabi'ah al-Adawiyah, ya, bahwa ia mengatakan aku bukanlah ahli surga, ya, tapi juga aku tidak mau masuk neraka. Kira-kira di mana tempat antara surga dan neraka? Kalau tidak mau di surga tapi juga tidak mau di neraka, ada tempat selain itu atau tidak? Makanya para ulama mengatakan ini bukan diteliti lagi, ini bukan perkataannya Rabi'ah al-Adawiyah, seorang ulama wanita yang salihah. Karena Nabi pun mengatakan Allahumma inni as'alukal jannah, Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ini permintaan siapa? Nabi. Apa artinya? Allahumma inni, ya Allah aku memohon kepadamu ridhoka, inni as'aluka ridhoka, aku mohon kepadamu ridhomu wal jannah, meminta surga, wa na'udzubika, dan aku berlindung kepadamu min sakhatika, dari murkamu, wan nar, dan api neraka. Jadi kita berharap surga, nah itu termasuk kategori yang diperbolehkan, ya. Jadi kalau kemudian ya Allah aku tidak berharap surga, tapi aku juga tidak mau masuk ke dalam neraka, enggak apa-apa di neraka, yang penting engkau ridho. Enggak mungkin Allah ridho lalu memasukkan hambanya ke dalam neraka, enggak ada kamusnya. Enggak ada kamusnya Allah ridho kepada hambanya lalu dilemparkan ke dalam neraka. Sebaliknya juga tidak mungkin Allah murka kepada seorang hamba lalu dimasukkan ke dalam surga. Nah, ini satu kalimat yang kontradiktif. Maka dalam masalah surga, ya, dan juga takut daripada neraka, itu kita dianjurkan malah, ya, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha samawati wal ardh. Bahkan bersegeralah. Urusan itu mah bersegera. Lakukan dengan segera amalan apapun, lakukan dengan segera untuk mendapatkan ampunannya Allah dan mendapatkan apa? Surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini baru masuk kategori niat yang lurus karena Allah, niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan penting Bapak Ibu, kita ya memperbanyak membaca targhib, ya, ayat-ayat targhib yang memberikan bisyarah, kabar gembira tentang surga, supaya ada tasywiq, ada kerinduan, ada kelezatan ketika beribadah. Ya, kalau disebutkan fadilah, keutamaan ibadah, keutamaan i'tikaf seperti sekarang nih, dari maghrib ke isya, ya, keutamaan datang pertama ke masjid, keutamaan saf yang pertama di dalam berjamaah. Ini kan banyak sekali Nabi SAW menyebutkan keutamaan-keutamaan itu. Nah, kalau kita banyak baca, mendengar itu, ada tasywiq di dalam hati kita. Dan tidak apa-apa kita meniatkan itu, ya, untuk mendapatkan pahala. Memang itulah seharusnya kita beribadah mendapatkan pahala. Nah, hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah katakan ana aghsyuraka ya'ni syirki, aku tidak mau dipersekutukan dalam ibadahku. Faman asyraka ma'iyya ghairi taraktuhu wa syirkuhu, maka barang siapa yang amalan, ya, melakukan satu amalan dengan menduakan aku, taraktuhu wa syirkuhu, aku tinggalkan dia dengan apa yang dia persekutukan. Nah, maka inilah pentingnya kemudian kita betul-betul menjaga niat, ya. Menjaga niat itu sesuatu yang sifatnya
long time, terus menerus, karena dia cepat berubah. Sekali lagi, hari ini nih, semenit ini niatnya bagus, lihat orang beda, niatnya bisa berubah, suasana berbeda, niatnya bisa berubah. Begitu, itulah hati, terus aja tataqallab, rubah terus. Makanya doanya Nabi SAW, Nabi aja berdoa, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, minta agar Allah yang maha menggenggam hati menetapkan hati itu terus ada di atas agama yang hak ini. Nah, hadirin mata Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga para ulama salaf memperingatkan tentang pentingnya menjaga niat, sehingga Yahya Ibn Katsir mengatakan ta'allamun niyyah fa innaha ablaghu minal amal. Belajarlah tentang niat, ya. Belajarlah tentang menjaga niat, fa innaha ablaghu minal amal, karena dia jauh lebih penting daripada amalan itu sendiri. Dia lebih penting daripada amalan itu sendiri. Ya, ada seorang soleh, ya, sepanjang dia sholat, sekian lama dia sholat, selalu sholat paling depan safnya. Ya, suatu saat dia sholat di saf yang kedua, kemudian dalam hatinya ada rasa malu dilihat oleh orang lain. Maka kemudian dia menangis, takut seandainya selama ini dia sholat di saf yang terdepan hanya karena dilihat oleh orang lain. Karena kemudian ketika dia, karena ada satu halangan, lalu kemudian terlambat dan dia mendapati saf yang kedua, hatinya rada beda gitu, rasa malu dilihat oleh orang lain mendapati saf yang kedua. Nah, inilah masalah niat. Nah, maka hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian niat itu dalam satu kaidah dikatakan al-ghayah la tubarrirul wasilah. Niat yang baik, dan ini kaidah yang sangat penting, tujuan yang baik tidak bisa membuat baik cara atau jalan. Jadi niat kita baik, tujuan kita baik, belum tentu, ya, atau tidak otomatis membuat caranya juga menjadi baik. Banyak orang niatnya baik tapi pakai cara yang salah. Nah, maka ya, lurusnya niat, hati yang lurus itu perlu ilmu. Niat itu perlu ilmu. Ilmu itu dibangun di atas qawaid, dasar-dasar yang jelas dari Quran dan Sunnah. Ya, sehingga kemudian ketika kita meniatkan sesuatu, maka betul apa yang dikatakan tadi oleh Ibnu Qayyim, intinya niat itu ilmu tentang apa yang kita akan lakukan kita tahu, dan tentang cara kita melakukannya kita pun tahu. Dulu seorang ulama mendapati seseorang yang kemudian melaksanakan sholat sunnah qobliyah subuh, ya, 2 rakaat beres, tapi kemudian dia tambahi lagi 2 rakaat itu menjadi beberapa rakaat gitu. Sholat sunnah qobliyah subuh dia tambahi jadi beberapa rakaat. Selesai itu kemudian ditanya, kenapa engkau melakukan itu? Ya, sholat sunnah sebelum subuh itu hanya 2 rakaat. Lima datuzidu dzalik. Kenapa engkau menambahkan lagi? Kata dia, 2 rakaat itu sudah mendapatkan pahala yang banyak. Apalagi kalau saya tambah, wahai imam, niat saya adalah memperbanyak apa? Pahala. Nah, maka niat dia untuk melakukan itu menjadi batil, menjadi salah. Kenapa? Karena dia menyelisihi sunnah yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dulu saya juga punya santri kayak begitu. Santri kemudian dihukum karena kesalahannya, kemudian dia bertaubat. Nah, begitu juga. Nah, kalau dia melakukan apa? Sholat subuhnya ditambah, gitu. Pas ditanya kenapa sholat subuh ditambah segala, mau taubat benar-benar taubatan nasuha, gitu. Nah, maka niat yang baik, ya, tidak otomatis menjadikan semua cara menjadi baik. Nah, ini konsep penting untuk kemudian menjawab banyak, ya, kejadian-kejadian orang yang melandasi niat seolah-olah menjadi setiap perbuatannya menjadi baik. Contoh, mohon maaf, ya, niat menghidupi keluarga, niat menghidupi menafkahi istri dan anak, atau bahkan mungkin yang lebih ekstrimnya lagi, niat seorang ibu
Ya, seperti pernah ditanyakan ada seorang ibu, mohon maaf, kemudian dia menjual dirinya ya menjadi seorang pelacur. Kemudian ketika ditanya, niat saya baik, saya ingin menghidupi anak-anak saya, dan dengan ini anak saya bisa sekolah, bisa kuliah tinggi-tinggi. Nah, kira-kira benar nggak yang dilakukan oleh si ibu tadi? Tidak. Niat baik dia kemudian tidak menjadikan cara dia mendapatkan uang itu menjadi baik. Nah, orang kan niatnya juga bagus, niatnya baik, maka tidak cukup hanya sekedar niat yang baik. Atau kemudian koruptor ya dapat uang, atau orang yang disuap, para pejabat yang dapat riswah. Walaupun setan itu cara menggodanya itu halus. Kita lihat cara setan manusia menggoda, memberikan riswah itu bagus. Ya, misalnya didatangi nih orang jujur, gak langsung dikasih tahu ini uang suap, gak mungkin dia terima. Maka caranya apa? Dikatakan ini ya hadiah buat Anda ya. Ini lumayan nih, uang 2 miliar. Ya, 1 miliar bisa dipakai buat bangun pesantren, bisa bangun masjid, ya. 1 miliar lagi bisa dipakai buat nyantuni anak yatim, duafa dan sebagainya. Nah, seolah-olah itu menjadi uang yang halal, padahal dari awal dia tahu ini terkait dengan satu proyek yang harus digolkan hanya dengan tanda tangan dia misalnya, maka ini masuk kategori riswah. Tapi nggak mungkin kemudian disebutkan uang suap, dia pakai dalil-dalil seperti itu, sehingga kemudian dalam hatinya ya sayang juga nih 2 miliar ya, minimal 1 miliar cukup dipakai ngebangun masjid kan. Ya, terus banyak tuh anak yatim, fakir miskin bisa saya kasih bantuan. Akhirnya kemudian diambil. Nah, niat seperti ini, niat baik itu tidak lantas menjadikan apa yang dia lakukan menjadi halal. Ini kaidahnya, al-ghayah la tubarriru al-wasilah. Al-ghayah, tujuan yang baik, tidak lantas kemudian apa? Menjadikan baik juga caranya. Dulu para pemalsu hadis Nabi, kita mendapati ada hadis-hadis palsu. Itu tidak semuanya dilakukan oleh orang-orang zindik. Kalau orang-orang zindik, orang-orang yang memang memusuhi Islam, benci kepada Islam, mereka sengaja membuat hadis-hadis palsu untuk menyerang Islam. Ya. Ternyata orang yang memasukkan hadis juga ada orang-orang soleh, tapi kurang ilmu. Dengan niat tulusnya, ketika melihat orang lebih banyak menggeluti fikih waktu itu, kemudian kurang membaca Al-Quran, kurang mentadaburi Al-Quran, ya, membaca Al-Quran suatu tertentu, akhirnya dia buat hadis-hadis palsu tentang keutamaan membaca ayat-ayat ini, membaca surat-surat ini. Ketika kemudian dipanggil oleh hakim, oleh qadhi, ditanyakan, kenapa engkau memalsukan hadis? Maka dia jawab, aku melihat orang-orang sibuk dengan satu bab di dalam agama ini, itu masalah fikih saja, dan banyak di antara mereka yang meninggalkan tentang keutamaan membaca Al-Quran. Maka dibuatlah olehku keutamaan itu agar mereka kemudian kembali lagi mau bersemangat untuk membaca surat-surat di dalam Al-Quran. Ini niatnya bagus atau tidak? Bagus. Tapi apakah kemudian dengan caranya seperti itu menjadi diperbolehkan atau tidak? Tidak diperbolehkan. Nah, ini kaidah penting ketika kita berbicara masalah niat, bahwa al-ghayah, tujuan itu, la tubarriru al-wasilah, tidak lantas kemudian membolehkan semua cara. Ada satu ayat yang suka disalah artikan. Innal hasanat yudhibnas sayyiat, bahwa kebaikan itu bisa menghapus perbuatan dosa. Ya, bisa menghapus perbuatan dosa. Ada contoh, ya, seseorang kemudian ngambil sesuatu, ambil barang, lalu setelah diambil itu dibagikan kepada orang-orang fakir miskin. Judulnya sedekah. Ya, dia curi dari orang kaya, lalu dia bagikan kepada orang-orang miskin. Ya, kalau dulu siapa namanya? Robin Hood, ya, masih ingat aja siapa dia. Nah, kemudian dibagikan tuh. Lalu ditanya,
Dan ini orang baik, memang dia enggak ambil sepeser pun, dia bagikan lagi. Dan ini ternyata apa? Ditanya, kenapa engkau kemudian ngambil harta orang lain? Ini termasuk perbuatan haram. Ya, dia bilang apa? Saya ngambil harta orang, dosanya satu. Kan dalam hadis dikatakan, siapa yang melakukan satu kesalahan maka dosanya satu. Hadis panjang tuh. Siapa yang niat melakukan baik tapi tidak jadi, dia dapat 1 pahala. Kalau jadi dapat 10 pahala. Kalau dia niat melakukan buruk tapi tidak jadi, maka tidak dosa. Kalau jadi dapat 1 dosa. Nah, dia bilang, saya ngambil ini uang dari orang kaya, ya itu dosa, tapi dosanya apa? 1. Saya bagikan, sedekahkan kepada orang fakir miskin, nilainya berapa? 10. 10 kurangi 1, nah 9. Jadi saya masih punya 9. Jadi cerdas apa cerdas ini? Nah, ini kesalahan ya. Karena tadi dia tidak punya ilmu. Makanya kemudian Allah mengatakan, Nabi mengatakan bahwasanya innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Kata Abu Hanifah, dia peristiwanya terjadi pada masa Abu Hanifah menemukan seorang pencuri begitu. Jadi innallaha thayyibun, Allah itu baik. La yaqbalu illa thayyiban, tidak menerima kecuali yang baik. Yang engkau lakukan itu apa? Haram. Maka apa yang kau berikan, diniatkan sedekah sekalipun, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak ada nilai boro-boro 10, yang ada dosanya aja. Kenapa? Karena Allah itu baik. La yaqbalu illa thayyiban, tidak akan menerima kecuali yang baik-baik. Maka enggak ada cerita uang hasil korupsi, uang riswah dipakai umroh jadi gugur dosanya, enggak ada. Dipakai haji jadi habis dosanya, enggak ada. Enggak bisa. Kan dulu ada tuh ya hakim yang begitu kan. Ya, ini saya pakai ketika pengakuannya ketahuan bahwa dia disuap, dia jujur itu. Ini uangnya saya pakai umroh, Pak, katanya gitu. Nah, di dunia tidak akan menghilangkan status hukumannya kan, di akhirat pun sama. Kenapa? Al-ghayah la tubarriru al-wasilah. Bahwa tujuan tidak menghalalkan segala cara. Betul, kebaikan itu akan menutupi kesalahan, tapi bukan diniatkan. Niat kemudian nanti setelah saya dapat ini saya akan taubat atau saya akan berikan, itu tidak. Maka kemudian harta haram yang dikeluarkan itu tidak bernilai sedekah, tidak bernilai infak, tidak bernilai apa-apa. Ya, tidak bernilai tadi apalagi sampai 10 kali lipat sedekah. Nah, hadirin dirahmati oleh Allah, maka kembali kepada pentingnya menjaga niat. Menjaga niat di dalam setiap amalan yang kita lakukan, sehingga kemudian jangan sampai sebagaimana yang sering disampaikan di dalam hadis ya, bahwasanya ada orang-orang yang kemudian menyangka dia akan masuk surga dengan amalannya, ternyata sahifah amalnya kosong dari amalannya, karena apa yang dia lakukan itu niatnya bukan karena Allah. Mungkin kalau riya sumah kita bisa jaga. Nah, kadang sekarang itu yang cukup agak sulit adalah menjaga niat untuk tidak berharap dunia dari apa yang kita lakukan. Kenapa? Karena sesungguhnya bab masalah dunia, kata Nabi SAW, itu sudah ditetapkan oleh Allah, ya, oleh Allah, tidak sudah ditetapkan oleh Allah, seperti Allah menetapkan kematian bagi hambanya, sehingga seseorang tidak akan mati kecuali jatah makan, jatah rezeki yang dia miliki sudah dia nikmati. Makanya ada seorang ya, kemudian dalam keadaan sudah sakitnya kritis, pas tiba-tiba dia sadar, bilang sama keluarganya minta dibawakan jus. Ya, minta dibawakan jus. Dibawakanlah jus oleh keluarganya. Setelah diminum, kemudian dia meninggal dunia. Berarti ternyata rezeki terakhirnya adalah minuman jus itu gitu. Ya, nah artinya apa? Masalah rezeki sudah ditetapkan oleh Allah, sehingga apa yang kita niatkan dari ibadah tidak akan membuat rezeki kita bertambah. Ya, kalaupun kemudian diniatkan untuk mendapatkan dunia dari ibadah yang kita lakukan, famalahu fil akhirati min khalaq, dia tidak akan mendapatkan bagian di akhirat. Makanya dalam Quran dikatakan ada sebagian orang yang berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa ma lahu fil akhirati min nasib. Dia hanya minta hasanah di dunia.
Maka doa yang benar apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Waktu juga yang memisahkan kita. Mudah-mudahan insyaallah ya kita bisa menata hati kita, memulai amalan-amalan kita dengan niat yang terbaik, sehingga sedikit amalan pahalanya bisa banyak. Dengan apa? Niat yang baik, niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ini saya yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan Allah catat pertemuan kita di dalam timbangan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza nastaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.